Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma. Hari ini saya sedang di studio Malta FM mengantar istri, sedang on air di belakang studio. Biasanya kan istri bersama rekannya bareng, kalau dekat rumahnya, jadi bareng ke studio. Hari ini rekan beliau tidak bisa datang ke studio karena sebuah uzur, maka saya kemudian mengantar istri untuk ke studio. Daripada harus bolak-balik rumah studio, teman-teman, ya saya tunggu aja di studio. Nah, sambil nunggu, daripada melamun, kita sharing saja di pagi hari ini. Kita akan coba angkat tema tentang 4 penghalang rezeki, perspektif Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata beliau, arba'atun tamna'ur rizqa. Ada 4 hal yang bisa menghalangi rezeki. Pertama adalah naumus subhah, tidur di pagi hari, tidur subuh, tidur di pagi hari. Ketika orang sudah berangkat ke pasar, ketika orang sudah bergegas untuk bekerja, ketika orang sudah berangkat ke kebun, bertani, kemudian nyari kayu bakar, orang ini malah tidur di pagi hari. Kata Ibnu Qayyim, itu adalah penghalang rezeki. Yang kedua, wa qillatus sholati, sedikitnya sholat, jarang sholat gitu. Tentunya ini sholatnya bisa dipahami sebagai sholat yang wajib ataupun sholat yang sunat. Kalau yang wajib sudah pasti, jarang sholat wajib hukumnya dosa. Yang ketiga adalah wal kasalu, malas. Orang semangat, ini malas. Maka akan ada perbedaan antara orang yang semangat dan orang yang malas, baik dalam proses maupun dalam hasil. Yang keempat adalah wal khiyanah, khianat, tidak amanah. Nah, jadi kata beliau ada 4 kenapa orang rezekinya terhalangi. Yang pertama tadi adalah tidur di pagi hari. Yang kedua adalah jarang sholat. Yang ketiga malas. Yang keempat adalah khianat. Kita singkat, pelan-pelan kita sharingkan. Rasionalnya kenapa Ibnu Qayyim menempatkan tidur di pagi hari itu termasuk penghalang rezeki, teman-teman. Nah, istilah di kita ya, pagi hari rezekinya keburu kepatok ayam gitu ya, teman-teman. Maknanya adalah ini bisa disinkronkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Min alamatin nujhi fin nihayah arju'u ilallahi fil bidayah. Di antara ciri-ciri sukses di akhir perjuangan adalah kembali kepada Allah di awal perjuangan. Jadi di antara ciri sukses di akhir usaha itu adalah kembali kepada Allah di awal perjuangan. Kalau hari ini, kalau hari itu awalnya adalah pagi, ya, menurut perspektif kita, hari itu awalnya pagi. Nah, di pagi hari kalau kita ingin termasuk orang yang berhasil, sukses, maka di pagi hari kita harus kembali kepada Allah. Apa makna kembali kepada Allah? Maknanya adalah kita tidak berleha-leha gitu. Kita bangun, kemudian kita mengupayakan apa yang Allah cintai. Apa yang kita lakukan, kemudian Allah cintai. Maka pagi hari kita harus membiasakan hal-hal yang Allah cintai. Selain tentunya kita sholat subuh nanti masjid berjamaah. Nah, kira-kira yang kita pahami apa pagi hari yang kita lakukan kemudian Allah cintai? Ya, tilawah Quran,
sharing bersama keluarga, kemudian beres rumah tentunya teman-teman, kemudian mengkaji agama. Nah, termasuk adalah persiapan kita untuk berangkat, berusaha, bekerja, berbisnis. Itu adalah yang Allah cintai. Maka ketika pagi hari sebagai awal hari kita kembali kepada Allah, kata Ibnu Athaillah, itu adalah di antara ciri sukses di akhir usaha nanti, di akhir hari nanti. Itu yang pertama. Jadi rasionalkan ketika pagi hari sebagai startnya hari kita, kemudian tidur tanpa ada udhu syar'i, tanpa ada alasan yang benar, maka itu sudah dilihat rezekinya akan terhalangi. Seharusnya di awal kita geber, kita tancap gas, teman-teman, ini malah tidur. Maka bagi rekan-rekan, termasuk terutama kaula muda, meskipun belum punya kewajiban misalnya untuk nyari nafkah karena masih pelajar atau belum berumah tangga, kita nggak berapologis dengan itu. Walaupun masih muda, harusnya lebih semangat, lebih giat pagi hari, produktif. Pagi hari beres-beres rumah, bantu ibu, bantu orang tua. Pagi hari kerjakan hal-hal yang Allah cintai, karena itu adalah termasuk tanda sukses di akhir perjuangan kelak. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim adalah waqilatus sholati, sedikit ataupun jarang sholat. Sholat di sini bisa dimaknai sebagai ibadah sholat yang wajib ataupun ibadah sholat yang sunnah. Apa jadinya ketika ada orang yang sudah wajib sholat kemudian tidak sholat yang wajib, tidak duhur, tidak asar, atau bolong-bolong lah, jarang sholat ke masjid, jarang sholat wajib, maka rasional kan, untuk kewajibannya saja dia tidak penuhi. Padahal sesuatu yang wajib itu, teman-teman, adalah sesuatu yang mengundang apa? Mengundang gaji pokok. Kalau teman-teman seorang karyawan, maka mengerjakan sesuatu tupoksinya dengan waktu tertentu itu adalah kewajiban, teman-teman. Efeknya, seorang karyawan yang tidak turut dengan kewajibannya, dengan tupoksinya yang diberikan, maka efeknya apa? Efeknya ada peringatan dari perusahaan. Ya. Datang pukul 8 harusnya, ini malah pukul 9, malah pukul 10. Itu bukan kewajibannya. Karena kewajibannya adalah pukul 8 harus tiba di perusahaan. Maka dia akan kenapa? Kena SP dari perusahaan. Harusnya dia produktif misalnya. Ini malah main gadget, main game, dan seterusnya. Maka dia tidak penuhi kewajiban, akan dapat peringatan dari perusahaan. Dalam 4 tahun, jika dia tidak penuhi kewajiban pokoknya kepada perusahaan, maka perusahaan akan menerapkan ataupun akan memberikan surat pemberhentian kerja atau PHK, karena dia tidak penuhi kewajiban sebagai seorang karyawan. SOP tidak jalan, waktu tidak produktif. Itu, teman-teman. Sholat itu wajib, kemudian orang jarang sholat wajib. Apa yang terjadi kira-kira rasionalnya? Allah akan kasih SP, Allah kasih peringatan. Satu di antara peringatannya adalah oleh Allah rezekinya dihalangi, ditahan. Rezekinya tidak diberikan dengan sepenuhnya gitu, teman-teman. Itu sebagai sebuah bentuk peringatan Allah, SP Allah, karena kewajiban sholatnya tidak dijalankan. Atau mungkin bisa dipahami bahwa qillatus sholah ini oke lah, yang wajib mungkin dijalankan, tetapi yang tidak wajib, yang mandubnya, yang tambahan nafilah-nafilahnya
dia abaikan, dia anggap it no problem gitu, tidak masalah, gak sholat sunat pun gitu ya, baik rawatibnya, kemudian juga di luar rawatibnya seperti duha, kemudian apalagi teman-teman tahajud dan seterusnya, dia anggap nggak apa-apa, it's okay karena yang wajib sudah selesai. Nah, bisa saja kalau ibarat di perusahaan, ketika teman-teman sebagai seorang karyawan sudah penuhi kewajiban, waktu sesuai dengan SOP-nya, kerja sesuai dengan tupoksinya, sudah selesai kewajiban teman-teman, tetapi teman-teman lembur misalnya, ya, apa yang terjadi? Maka biasanya perusahaan akan ngasih uang lembur karena teman-teman melakukan pekerjaan di luar kewajiban. Allah demikian. Ketika semua kewajiban sudah kita tunaikan pada Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat 5 waktu itu sudah kita laksanakan semuanya dengan ikhtiar yang benar, dengan kekhusyuan, dengan kaifiat yang benar. Kemudian kita melakukan di luar kewajiban kita, sholat rawatib, sholat duha, syukur wudu, kemudian sholat tahajud, apa yang terjadi? Maka Allah tentunya akan kasih tanda kutip ya, pahala lembur gitu ya, uang lembur, bonus buat kita semuanya. Dan satu di antara bonusnya itu adalah rezeki Allah jamin. Teman-teman, ya, di antara bonus lembur dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan di luar kewajiban kita yang tentunya nyunah, maka Allah akan kasih pahala, tanda kutip ya, lembur gitu, tambahan kebaikan. Di antaranya adalah Allah akan kasih rezeki, baik yang sifatnya maknawi ataupun yang sifatnya hakiki, rezeki zahiriyah ataupun batiniyah, seperti itu. Yang ketiga teman-teman adalah di antara 4 hal yang akan menghalangi rezeki itu adalah al-kasal, malas. Oke. Rezeki itu rekan-rekan teman-teman memang tidak rasional. Ya. Saya percaya teman-teman sering mengalami rezeki yang di luar dugaan. Dalam bahasa Quran, min haitsu la yahtasib. Tetapi teman-teman di antara satu di antara konsep rezeki itu adalah mamluk bil ikhtiyar, akan didapatkan dengan ikhtiar. Maka meskipun rezeki itu tidak ada kaitan dengan logika manusia, ya, maka kita pun perlu bermuhasabah. Mungkin tidak orang yang malas diam di rumah, tidak kerja, malas belajar, malas berikhtiar, malas bekerja, malas berbisnis misalnya. Mungkinkah uang kemudian sebagai bentuk rezeki yang materi datang sendiri ke rumah? Mungkinkah, tanda kutip ya, uang sebagai rezeki kemudian datang ke rumah sendiri? Enggak. Perlu dijemput, perlu dicari. Meskipun dalam proses pencariannya belum tentu kita dapatkan, karena Allah yang telah menetapkan orang dapat rezeki atau tidak. Atau misalnya rezekinya ilmu, rezeki berupa ilmu. Bisakah orang yang tidak belajar, malas membaca buku, malas ke pengajian, bahkan hari ini malas nonton YouTube pengajian, bisa tidak mendapatkan ilmu? Saya yakin enggak. Harus berusaha, harus belajar, harus membaca buku, harus ke pengajian. Karena ternyata faktanya orang yang belajar saja belum tentu dapat ilmu. Betul enggak? Orang yang datang ke pengajian, duduk menyimak ustadz sedang ceramah, belum tentu dapat ilmu, apalagi yang diam di rumah. Laduni itu saya belum sepenuhnya percaya gitu, tapi mungkin ada anak kecil berapa tahun bisa hafal Quran, itu Allah yang berikan anugerahnya. Itu rasional kan? Nah, itu rezeki ilmu. Sekarang rezeki sehat,
Orang makanannya nggak sehat, makanannya nggak terjaga, yang khobaith, istirahatnya juga sama. Kemudian dia diam di rumah nggak olahraga misalnya. Semua yang menunjang tentang kesehatan tak diupayakan. Rasionalitas secara medis apa yang akan terjadi, teman-teman? Maka rezeki sehatnya tentu tidak sempurna akan dia dapatkan, bahkan mungkin tidak akan didapatkan. Ya, mabuk, narkoba, makan yang tidak sehat, jarang olahraga, begadang tiap hari, kurang istirahat. Ini adalah wasilah kesehatan. Kemudian tak dipenuhi karena malas misalnya. Maka secara rasional rezeki sehatnya tidak akan sempurna, bahkan tidak akan ada bagi dirinya. Dia akan menjadi tubuh yang punya banyak penyakit. Itu rasional seperti itu. Yang terakhir adalah khianat. Ya. Ini bisa disandingkan dengan syukur. Ya, dalam syukur ya, konsepnya begini kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, akan aku tambah nikmatnya, akan aku tambah rezekinya. Kenapa orang bersyukur Allah tambah rezekinya, teman-teman? Saya atau teman-teman ngasih pakaian, kaos atau koko ke seseorang. Koko tersebut yang teman-teman kasih tiap hari dipakai. Sholat duhur pakai koko tersebut, sholat asar, maghrib, isya, subuh, koko pemberian teman-teman dipakai tiap hari. Dan teman-teman tahu dia pakai tiap hari. Apa yang akan teman-teman katakan dalam hati? Luar biasa, tiap hari dipakai. Suatu hari nanti akan aku kasih, bukan hanya kokonya, teman-teman, ditambah naon, tambah yang lainnya, tambah sarungnya, tambah kopiah, dan tambah yang lainnya, rekan-rekan. Kenapa? Karena teman-teman lihat koko yang diberikan oleh teman-teman itu dia jaga, dia rawat, dia pakai. Menjaga, merawat, memakainya itu adalah bentuk dari amanah. Ya, amanah yang bersanding dengan syukur, karena syukur itu termasuk di dalamnya adalah makna menggunakan pemberian untuk kebaikan, itu syukur. Artinya orang yang syukur itu orang yang amanah, menjaga, merawat, menggunakan pemberian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemberinya. Maka kebalikan amanah itu adalah khianat. Ketika orang khianat dengan apa yang Allah berikan, maka pada akhirnya Allah itu akan menghentikan pemberiannya. Ya, kalaupun Allah meneruskan pemberiannya, kemungkinan itu adalah bukan sebagai sebuah rezeki, tapi itu adalah istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda mimma yuhibbu. Jika engkau melihat Allah memberikan seseorang hamba apa yang dia sukai, apa yang dia cintai, apa yang dia inginkan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mukimun ala maksiati, tetapi dia mukim, tetap dalam kemaksiatan kepada Allah. Fadzalika huwa istidraj, itu bukan rezeki, itu adalah istidraj atau pemerdaya. Orang yang banyak maksiat itu orang yang khianat pada Allah. Orang yang khianat, Ibnu Qayyim, itu adalah orang yang rezekinya akan terhalang. Rezeki apa? Bisa rezeki yang hakiki, bisa rezeki yang maknawi, rezeki sehat, rezeki harta, rezeki aset, ketenangan, dan semua rezeki akan terhalang karena dia khianat pada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang Allah berikan tidak dia gunakan untuk
kebaikan, untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, istri saya sudah selesai siaran di studio. Jadi saya kira saya pun selesai di pagi hari ini sharingnya. 4 penghalang rezeki menurut Ibnu Qayyim. Pertama adalah naumus subhah, tidur di pagi hari. Yang kedua, waqilatus shalah, sedikit atau jarang sholat. Yang ketiga adalah al-kasalu, malas. Yang keempat adalah al-khiyanatu, khianat, tidak amanah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang bisa menjauhi keempat hal tersebut. Wasilah, sebagai wasilah menjadi turunnya yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya barokah, tapi wasi'ah, rezeki yang luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.